Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di maghrib kali ini kita akan membahas tentang zakatuz zuru'i wassimari, zakat tanam-tanaman dan buah-buahan. Kalau kita punya buah-buahan, punya tanam-tanaman, bagaimana kira-kira pandangan ulama terkait dengan zakat tersebut? Apakah semua jenis tanaman atau semua jenis buah-buahan, dan bagaimana cara mengeluarkannya? Apakah ada nisabnya dan lain sebagainya, dan bagaimana syarat-syaratnya? Ini akan kita bahas pada maghrib kali ini. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas zakat zuru' wassimar, zakat tanam-tanaman dan buah-buahan, ada baliknya kita akan membaca Al-Quran terkait dengan dalil kewajiban kita mengeluarkan zakat tanaman-tanaman dan buah-buahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa atu haqqahu yauma hisadihi, dan berikanlah haknya ketika panen. Nah, ini dalil di dalam Al-Quran terkait dengan zakat zuru' wassimar, zakat tanam-tanaman dan zakat buah-buahan. Wa atu haqqahu yauma hisadihi, dan berikanlah haknya yauma hisadihi, ketika masa panennya. Dan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah keluarkanlah apa yang baik, ma kasabtum yang kalian usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan keluarkanlah yang kita gali, yang kita keluarkan, tanam-tanaman, buah-buahan dari minal ardi, dari bumi, keluarkan itu haknya. Kemudian juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang paling jelas terkait dengan zakat zuru' dan zakat simar, tanam-tanaman dan buah-buahan ini, di hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dari Ibnu Umar dan lain-lainnya, fi ma saqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al usr, wa fi ma saqiya bin dhakhdi nisful usr. Sesuatu yang dialiri atau disiram dari langit, kemudian wal uyun dari sumber mata air, nggak ngapa-ngapain. Kita punya buah-buahan, kita punya tanam-tanaman, nggak ngapa-ngapain, cukup kita tungguin saja, kita cuma nanam saja. Airnya pakai air hujan karena wilayahnya wilayah hujan terus, atau menggunakan air dari sumber dari dalam bumi atau dari gunung yang tidak perlu ngapa-ngapain juga kita, maka zakatnya adalah al-usr 10%. Wapi masakiya bin nakhdi nisful usr. Adapun kalau kita karena daerahnya kering, kita panen buah-buahan, tanam-tanaman, tapi daerahnya kering, nggak ada hujan, jarang hujan, hujannya setahun sekali, berapa kali begitu. Kemudian mata air juga sulit, maka kita harus mengambil air atau membeli air dari pam atau dan lain sebagainya. Nah, itu zakatnya adalah 5%. Wa ammal ijma', adapun ijma' ulama, faqad ajma'at al ummah, para ulama telah berijma' ala fardiyati zakati zuru' wassimar,
yaitu tentang kewajiban zakat zuru dan zakat simar. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan jenisnya, jenis-jenis yang mesti dikeluarkan zakatnya. Apakah dia semua buah-buahan atau hanya buah-buahan yang ada di dalam hadis saja, atau tanam-tanaman semuanya, tanaman-tanaman apapun, atau yang hanya di dalam hadis saja. Nah, di sini juga para ulama membahasnya. Fa'inda al-Hanafiyah, menurut pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah, yang pertama adalah ayyakunal khariju mimma yaksudu bi zira'ihi nama al-ardi wastismariha wastighlaliha. Maka Imam Abu Hanifah itu dia memberlakukan secara umum apapun yang keluar dari bumi yang ia tanam, baik itu buah-buahan maupun tanam-tanaman selain al-hatab wal hasis, selain ilalang atau dahan-dahan ranting itu, ilalang itu yang rumput-rumput, nah itu tidak masuk dia. Maka fatajibu zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Wajib mengeluarkan zakat. Jadi Imam Abu Hanifah ini semua jenis apapun, jenis tanam-tanaman apapun, yang penting bukan ilalang itu, tanam-tanaman yang rumput-rumput yang seperti itu modelnya. Ya, kemudian hatop, ya, kering, dahan-dahan kering, ya. Nah, itu dia tidak dikenakan zakat. Tapi selain itu apapun bentuk buah-buahannya, baik itu apapun jenisnya atau tanamannya, dia harus dikeluarkan zakatnya. Wala yustaratu inda Abi Hanifah an-nisab, dan ini yang berbeda dengan jumhur, dia tidak mensyaratkan adanya nisab. Berapapun kita punya buah-buahan di depan rumah satu pohon, panen itu satu pohonnya harus kita keluarkan antara 10% sampai dengan 5% itu, nggak ada nisabnya. Nah, ini inda Abi Hanifah, berbeda dengan jumhur yang ada nisabnya, ada 500 kiloan nisabnya. Kalau nggak perlu. Tapi kalau bermazhab Abu Hanifah, nah ini dia segala jenis buah-buahan, segala jenis tanam-tanaman, dan tidak ada nisab. Tidak ada nisab, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Ya, kalau kita punya tanam-tanaman nggak ada nisabnya, berarti ini apapun bentuknya, berapapun banyaknya, sedikit banyak, dia harus dikeluarkan 5% atau 10%. Kalau 5% ya berarti kalau nyiramin sendiri, udah ya kasih aja orang-orang tetangga kita atau daerah kita, orang-orang fakir miskin. Ya, kalau kita punya jambu depan rumah, ya nggak ada nisabnya dia, kalau inda Abi Hanifah ya langsung saja dikasih 5%-nya atau 10%-nya. Ya 5% misalnya kalau memang kita aliri itu sendiri, ya kita langsung kasih kepada fakir miskin. Nah, ini inda Abi Hanifah. Kemudian Imam Malik dan jumhur ya. Indal jumhur itu ada nisab. Nah, indal jumhur ada nisabnya. Kita lihat Imam Malik ya. Wa qalatil Malikiyah, mazhab Imam Malik ya, termasuk jumhur. Nah, ini memang berbeda di jenisnya. Ayyakunan natiju minal hububi wa minas simari. At-tamr waz-zabib waz-zaitun. Wala zakata fil fawakih katufah war rumman wala fil hadrawat wal bukul. Nah, Imam Malik ini identik dengan tanam-tanaman dan buah-buahan itu tidak seperti Imam Abu Hanifah yang menggeneralisir. Hanya yang ada di dalam hadis saja, seperti kurma, anggur, dan juga tidak ada zakatnya buah-buahan yang lainnya. Buah-buahannya seperti apa? Seperti apel, katufah, apel, kemudian pisang, wala fid hadrawat atau sayur-sayuran, nggak ada zakatnya. Pokoknya yang ada zakatnya yang ada di dalam hadis saja. Nanti kita lihat hadisnya seperti apa. Hanya 4 jenis aja yang ada itu. Nah, selain itu nggak ada zakatnya. Jadi hanya khusus buat yang ada di dalam hadis itu. Nah, ini namanya disebut dengan takyid, ya, artinya hanya zahir nas
Hanya ada Imam Malik hanya mengambil nas yang ada di dalam hadis saja, tidak memperlebar seperti Imam Abu Hanifah tadi, tidak memperlebar. Sehingga nanti ada jenis-jenisnya. Sedangkan ayyakunan natiju nisoban, dan ada nisabnya. Sudah dia yang ada di dalam hadis saja, jenis tanaman-tanamannya atau jenis buah-buahannya itu, dan juga harus nisab. Jadi kalau di depan rumah itu cuma satu pohon saja nggak kena zakat. Yang ada sedekah saja. Mau disedekahkan oleh nggak apa-apa, mau tidak ya nggak apa-apa. Nisabnya itu adalah 653 kg, sekitar 650-an kilogram, atau satu ausuk, sekitar 5 wasak. Kalau dalam bahasa hadisnya 5 wasak. Atau ditakdirkan atau diinikan dengan zaman sekarang itu, Wahbah Zuhaili mengukurnya 650 kilogram. Jadi kalau hasil panennya itu 650 kilogram, maka sudah wajib keluar zakat 5% atau 10%. Tapi kalau cuma 10 kilo, 15 kilo, ini indal jumhur termasuk, itu tidak dikeluarkan atau tidak ada zakat. Mau infak ya silakan, mau sedekah silakan. Wastaratus Syafi'iyah, sedangkan Imam Syafi'i, nah ini lebih luas daripada Imam Malik dalam menafsirkan hadis terkait dengan tanaman dan buah-buahan. Kalau Imam Malik tok saja di hadis-hadis itu saja yang harus dikeluarkan, tidak kemana-mana. Tapi Imam Syafi'i dia mengkiaskan ayyakunan natijul ladzi takhrujuhul ard mimma yaktatu wa yaddakhir. Ya, dia dikiaskan sebagai misalnya makanan pokok. Ya, berarti kalau padi ya kena, padi kan kena. Hantoh wasair, ya, seperti gandum. Ya, ini kan mengkiaskan dengan apa? Dengan gandum, ya, gandum makanan pokok. Ya berarti kalau beras ya atau padi, ya kita manen padinya banyak berhektar-hektar, lebih dari 600 kilo kena. Tapi kalau Imam Malik tidak, tapi Imam Syafi'i ini lebih meluaskan, mengkiaskan yang ada di dalam hadis tersebut, yaitu kalau misalnya tanam-tanaman tadi al-hantoh wasair, dia mengkiaskan gandum dengan makanan pangan pokok yang ada di negeri masing-masing. Wa minas simar, dan buah-buahan itu tetap dia al-tamr waz-zabib, kurma, ya, anggur, kurma saja. Wala zakata fil hadrawat, dan dia tidak setuju dengan adanya zakat sayur mayur ya, seperti kangkung dan lain sebagainya, ya berbeda dengan Abu Hanifah tadi. Wal fawakih, ya, atau buah-buahan secara umum tidak ada zakatnya. Buah-buahan secara umum tidak zakatnya. Kemudian juga ya, tetap menggunakan nisab secara kamilan, ya, nisab secara sama seperti Imam Malik mazhabul jumhur tadi, yaitu 650 kilo atau satu ausuk, 5 wasak. Tapi Imam Syafi'i menambahkan ayyakuna mamlukan limalikin muayyan, dia harus dimiliki oleh pribadi-pribadi. Fala zakata fil mauquf alal masajid, dan tidak ada zakatnya kalau tanam-tanamannya itu berupa wakaf wakaf masjid, ya, misalnya masjid JGC punya wakafnya 5 hektar sawah, begitu, 5 hektar sawah. Itu kan kalau Imam Syafi'i mensyaratkan itu kalau wakaf jenisnya tidak ada zakat. Nah, ini ditambahkan satu lagi oleh Imam Syafi'i, fala zakata fil mauqufi alal masajid ala sahih iz laisa laka malikun muayyan, karena tidak ada pemiliknya. Kalau ada pemiliknya, 1 orang, 2 orang, 3 orang, ada pemiliknya, ya berarti mengeluarkan zakat, karena zakat itu harus dimiliki oleh seseorang. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, kalau misalnya dia berbentuk wakaf atau berbentuk milik umat, maka dia tidak ada zakatnya, walaupun dia tanam-tanaman, buah-buahan dan lain sebagainya berhektar-hektar, tetap tidak ada zakatnya. Nanti ditambahkan 3 jadinya. Tadi kalau Imam Malik 2, ya, ini tambahkan 1 lagi, yaitu tidak berasal dari wakaf itu. Wastaratul Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal ini lebih luas lagi mengkiaskannya. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, ini tidak seperti Imam Abu Hanifah yang sangat banget luas.
Imam Abu Hanifah tadi semuanya jenis buah-buahan, makan buah-buahan, tanam-tanaman. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal, walaupun dia meluaskan kiasnya, tapi hanya jenis yang al-kail, yang bisa ditimbang, yang bisa ditimbang, yang bisa ditakar. Fil hububi wassimar, baik itu dalam tanam-tanaman biji-bijian atau dalam buah-buahan. Nah, ini kiasannya ke situ. Ya, berarti kan lebih luas dari kias Imam Syafi'i tadi. Ya, pertama kalau kita petakan itu mulai dari Imam Malik yang tidak mau mengkiaskan apapun, tok yang ada di dalam hadis saja. Ya, yang ada di dalam hadisnya at-tamr, ya, kemudian at-tamr wal ainab, kemudian wasair, ya. Gandum itu ya, gandum wal hantoh, 4 itu saja yang ada dalam hadis, 4 saja. Itu Imam Malik, udah itu aja, yang lain enggak. Nah, kemudian Imam Syafi'i mulai meluaskan sedikit, yaitu dengan menambahkan mengkiaskan makanan-makanan pokoknya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal luasin lagi yang bisa ditimbang, al-kail itu yang bisa ditimbang dan juga bisa ditakar, baik itu dari tanaman-tanaman maupun buah-buahan. Tapi yang paling luas lagi adalah Imam Abu Hanifah, yang tidak ada satupun takaran-takarannya, tidak ada satupun jenis-jenisnya, apapun jenis buah-buahannya, apapun jenis tanam-tanamannya, yang penting dia sudah, dan tidak ada nisabnya lagi. Kalau Imam Abu Hanifah tidak ada nisabnya lagi. Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan zakatus simar wa zakatuz zuru. Lalu apa posisi daripada pengarang ini, Wahbah Zuhaili? Ya, tergantung kepada kondisi masing-masing kita. Kondisi masing-masing seseorang tersebut, ya, makin ia kondisinya, misalnya seperti orang tersebut dia memiliki kemampuan yang luar biasa, maka dari sisi misalnya kalau dalam bahasa ininya filantropi itu kepeduliannya terhadap masyarakat dan kepada fakir miskin, ya bisa saja dia mengambil pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak ada nisabnya, keluarin walaupun depan ini keluarin. Cuman masalahnya kan kalau zakat itu kan wajib. Ya, kalau wajib berarti kan kalau kita andai kata lupa dan lain sebagainya, ya repot nanti kalau kita mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah yang enggak ada nisabnya juga, dan juga tidak ada jenis yang dikhususkan, semua jenis tanaman maupun buah-buahan, ya. Tapi di sini kalau saya pribadi memang kalau dari kias itu yang tengah-tengah itu Imam Syafi'i, yang tengah-tengah adalah Imam Syafi'i, yang kalau Imam Ahmad rada luasan dikit, yang bisa ditimbang dan ditakar. Berarti kalau bisa ditimbang dan ditakar, buah-buahannya banyak juga, tanaman-tanamannya banyak juga kan, bagaimanapun juga ditimbang dan ditakar itu banyak juga, ya. Ini 1-2 kilo kan bisa ditimbang dan ditakar. Nah, ini yang menjadi poin perbedaan terkait dengan zakatu az-zuru. Nah, kemudian dikeluarkannya di sini adalah ketika panen. Nah, ini sepakat semua kalau yang zakatu zuru wasimar itu dikeluarkannya ketika panen keluarin, ya, itu sepakat, nggak ada perbedaan pendapat para ulama. Setiap panen dia keluarkan, setiap panen dia keluarkan, ya, ia keluarkan. Tinggal nanti para ulama berbedanya terkait dengan nisab, tapi jumhur ada nisabnya, dan juga jenis tanam-tanaman dan buah-buahan yang dikeluarkan itu. Terkait dengan zakat tanam-tanaman dan buah-buahan ada diskusi, tafadhol, sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya. Kalau buah-buahannya didagangkan itu nanti masuk ke zakat perdagangan, lain lagi. Jadi kalau ada buah-buahan, kita punya buah-buahan kemudian diperdagangkan, itu masuk ke zakat perdagangan, kecuali mazhab Imam Malik yang hanya masuk kepada ranah zakat simar dan ziro saja. Sama seperti emas perak. Kan kalau emas perak itu mazhabnya Imam Malik, dia tidak dua-duanya. Kalau dia punya emas perak didagangin juga, ya, kayak di pasar-pasar itu. Di pasar-pasar, ya, pasar ada banyak jualan emas, perhiasan emas itu, tapi didagangin. Punya emas juga banyak, lebih dari nisab, haul juga, ya, karena dia pasti nyimpen itu, dan juga didagangin juga. Nah, kalau indal jumhur dua-duanya keluar,
zakat perdagangan juga zakat emas perak juga. Tapi indal Malikiyah hanya zakat emas perak saja. Pun sama, indal jumhur pun sama ketika zakatuz zirah dan simar itu kalau mazhabul jumhur dan Imam Malik pun sama seperti kasusnya emas dan perak yang diperdagangkan tadi. Kemudian kita lanjut terkait dengan ma yadummu ba'duhu ila ba'din. Kalau misalnya dia zakatnya itu jenisnya berbeda-beda, ya misalnya 200 kilo, 200 kilo misalnya 200 kilo itu buah-buahan, ya, kemudian buah-buahannya misalnya apel, 200 kilonya jeruk, 200 kilonya misalnya salak, itu kan sudah nyampe itu 700 kilo misalnya, 250 kilo misalnya. Nah, apakah dia harus sama jenisnya atau tidak sama jenisnya, gitu ya? Tidak sama jenisnya. Nah, di sini mazhabul jumhur mengatakan bahwasanya kalau hubub dan simar itu selain ya la khilafa baina ahlil ilmi fi ghairil hububi wassimar. Pertama, tidak ada perbedaan dulu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama selain hubub dan simar, selain zakat biji-bijian, zakat tanaman dan zakat buah-buahan. Itu la yadumu jinsin ila jinsin. Nah, dia tidak bisa satu dan yang lainnya tidak bisa menyatu, tidak bisa menyatu. Artinya jenisnya berbeda itu tidak bisa, harus satu ya. Kayak misalnya dia zakat perdagangan ini misalnya. Tapi kalau al-hubub wasimar, kalau misalnya ini kayak misalnya hubub wasimar ya, kalau buah-buahan atau tanam-tanaman, di sini para ulama berbeda pendapat. Wa qala jumhur ulama mengatakan bahwasanya dhammil hantoh ilal alas. Nggak apa-apa dia, menurut jumhur tetap dia ada zakatnya, walaupun dia yang jenis 200 kg, kemudian jenis yang satu lagi 500 kg. Yang penting jenisnya buah-buahan, tetap dia wajib keluarkan zakat. Jadi bukan satu jenisnya, tapi yang penting jenis buah-buahannya. Ini indal jumhur. Kecuali pendapat mazhab Imam Malik saja yang harus satu jenis. Kalau misalnya dia padinya dia banyak, berapa hektar, tapi hanya 500 kg saja. Hanya 500 kilo, berarti nggak kena. Tapi kalau misalnya digabung dengan tanaman lainnya, itu bisa sampai 800 kilo. Misalnya dia nanam selain padi, dia nanam yang lainnya. Ya, nanam misalnya tadi gandum misalnya atau apa yang lain, jenisnya beda. Jenisnya beda. Nah, maka tadi indal jumhur tidak berpengaruh. Walaupun dia jenisnya beda, yang penting tetap simar, tetap dia buah-buahan atau tetap dia hubub, tetap dia tanam-tanaman, maka dia tetap dia keluarkan zakat. Kecuali mazhab Imam Malik yang harus satu-satu bedain. Ini satu jenis. Kalau misalnya padi itu tidak sampai 600 kilo, ya tidak ada zakatnya. Ya sudah, dia ngelakuin zakat. Kalau mau sedekah silakan. Nah, ini mazhab Imam Malik yang berbeda dengan jumhur. Kemudian jamaah sekalian, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan zakat hewan ya, zakat hewan atau zakat binatang ternak. Zakatul hayawani awil an'am, zakat hewan dan binatang ternak itu masru'iyatuha, syariatnya itu zakatul hayawan itu di dalam hadis Abi Bakar terkait dengan mikdar zakatil ibil, zakat unta, dan juga zakat al-masiyah ya, zakat unta, kemudian zakat sapi dan kambing, sapi dan kambing. Di dalam hadis yang sangat panjang ini, sangat yang panjang hadisnya, tapi intinya adalah wa ajma'al ulama, hadis dari hadis tersebut ini hadisnya panjang sekali terkait dengan nisab zakat ibil, nisab zakat bakor,
zakat sapi dan juga kambing. Sehingga para ulama sepakat ijma ala fardiyati zakati fil an'am, bahwasanya wajib mengeluarkan zakat binatang ternak, binatang yang tidak diperjualbelikan tapi diternak. Ya, kita punya punya hewan yang berpasangan itu, ya, kemudian dia lahir lagi, kemudian lahir lagi. Nah, ini setiap kali lipatan nanti ada jumlahnya itu. Kalau kambing atau domba itu 40, nah, nanti dia harus keluarin satu kambing dia keluarkan. Ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah al-ibil, jenis unta, wal baqor, jenis sapi dan variannya itu sapi. Kemudian wal ghanam, dan juga kambing. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah al-khail, kuda. Ya, tapi di sini jumhur mengatakan tidak termasuk. Yang sepakat ini ada 3 tadi, al-ibil, wal baqor, dan al-ghanam. Sapi, kemudian kambing, sapi, unta dan kambing. Sapi, unta dan kambing. Nah, syarat-syarat daripada zakat hewan ini yang pertama adalah antakunal an'am, al-ibil wal baqor wal ghanal insiya, dia di ternak, la wahsiyatan, bukan di kayak buruh ya, seperti dibiarkan begitu saja di hutan begitu ya. Nah, di hutan, kemudian ya kayak kan ada sapi liar dan lain sebagainya. Istilahnya tidak diangon, kayak angon itu biasanya kalau pagi dia dikeluarin, kemudian nanti malam dimasukin ke kandang. Nah, itu disebut dengan jenis yang mesti dizakati, al-an'am, ad-takunal an'am. Kemudian yang kedua adalah dia sudah mencapai nisab. Ya, tidak bisa dia punya kambing 5 yang nggak ada zakatnya, kambing 10 nggak ada zakatnya, kambing 15 nggak ada zakatnya, 20 nanti kalau sudah 40 itu baru ada zakatnya. Jadi harus ada nisabnya, dia harus ada nisabnya. Nah, kemudian yang ketiga, ayyahula 'alaiha haulul kamil fi milki sahibiha. Nah, ini yang ketiga, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan adanya haul. Haul, tapi haul bukan haul setahun. Fi milki sahibiha, ketika dia memiliki, mulai mengangonnya atau mulai mencapai nisabnya. Nah, ini tadi terjadi perbedaan di sini. Wa qala jumhur ulama mengatakan tidak ada haul. Pokoknya kalau sudah kelipatan, sudah nisab, sudah dikeluarkan dia. Nisabnya sudah dapat, dia dikeluarkan. Tidak ada yang namanya haul fi milki sahibiha. Jadi kalau misalnya sapi itu 30 sapi. Kalau kambing 40. Kalau unta itu 20 apa 10 gitu unta itu. Nanti kita lihat hadisnya atau nisabnya. Nah, kalau misalnya mazhabul jumhur mengatakan dia nisab saja, tidak ada haulnya. Tidak ada haulnya. Jadi kalau sudah memiliki kambing segitu, ya sudah dia keluarkan satu. Nanti kalau unta nanti ada aturannya. Kalau unta ada aturannya. Misalnya dia ada umur yang harus dikeluarkannya, ada bintu labun dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan syarat-syaratnya dikeluarkan. Nah, pertama zakat ibil, zakat unta. Kita lihat zakat unta ini, baik itu unta yang yang zukur wal inas, unta laki-laki maupun unta perempuan. Mau unta laki-laki maupun unta perempuan itu sama jenisnya, dia tetap keluarkan zakatnya. Wa ajma'al ulama, dan ulama berijma' ala anna fi khamsin minal ibil sa'atan. Bahwasanya ijma' ulama 5 onta itu dia harus mengeluarkan 1 ekor kambing. Jadi kalau punya 5 ya, 5 ekor unta itu 1 ekor kambing. Wa fil asr, kalau dia punya 10 satain, 2 ekor kambing. Wa fil khamsi asra, kalau dia 15 ontanya 15, berarti dia salah sasiyah, dia 3 kambing. Wa fil isrin, kalau dia 20 ontaknya punya, berarti arba'usiyah, ada 4 kambing.
li hadisi Abi Bakar, karena hadis Abu Bakar yang tadi yang banyak banget hadisnya. Jadi itu pembagiannya. Unta itu setiap kelipatan 5, berarti 5 ekor unta 1 ekor kambing. Kalau 1 ekor unta kan 2 kali lipat daripada harga sapi kalau tidak salah. Kalau sapi sekarang 23 juta atau 25 juta, berarti unta itu sekitar 50-an atau 45 kalau tidak salah ya. Kalau 5 berarti dia udah 2, berarti kalau 5 berarti udah 50 juta itu kalau unta 5 ekor unta ini. Kalau dinilainya. Nah, ini 5 ekor unta 1 ekor kambing. 5 ekor unta 1 ekor kambing. Wa ajma'u, juga para ulama berijma juga kalau dia sampai 25 dan 25 sampai 35 ya, maka dia diganti dengan unta. Tadi kan kalau 5 1 kambing, kemudian 10 2 15 3 20 unta berarti 4. Kalau sudah 25 sampai dengan 35 itu zakatnya bukan kambing lagi tapi unta. Tapi ontanya umur setahun, yang masuk ke tahun kedua, namanya disebut dengan bintu makhot. Jadi kalau sudah ontanya 25 tahun, 25 onta, nah, maka dia zakatnya onta juga, tapi ontanya bintu makhot. Onta bintu makhot, artinya onta bintu makhot itu adalah onta yang umurnya 1 tahun jalan ke tahun kedua, kedua. Ya kalau tadi 36 sampai dengan 45, nah itu nanti bintu labun. Bintu labun itu berarti 2 tahun sampai dengan 3 tahun onta juga. Jadi gampang metainnya. 25 sampai dengan 35 namanya ontanya bintu makhot. 1 tahun sampai dengan 2 tahun umurnya. Kalau dia 35 sampai dengan 45 berarti dia ontanya binti labun ya. Yaitu umurnya tahun kedua sampai dengan tahun ketiga. 46 sampai dengan 56 ya 10 itu, maka unta haqqoh namanya istilahnya. Itu unta yang sudah masuk ke tahun ketiga sampai dengan tahun keempat. Ini udah tua juga nih untanya nih, sudah lumayan tua. Nah, kalau sudah 56 sampai dengan 60-an itu unta jaz'ah yang umurnya sudah 4 tahun sampai dengan 5 tahun. Nah, 5 tahun. Nah, itu sampai situ ya. Sampai umurnya makin lama makin naik, makin lama makin naik. Nah, ini yang ada di hadis Abi Bakrah tadi. Hadis Abi Bakrah terkait dengan zakat onta. Nah, kalau sudah kelipatan tersebut ya, sudah sampai kelipatan tersebut, tinggal di suwafikulli arba'in indal jumhur. Setiap 40 kali 40 unta itu maka keluarkan bintu labun. Wa fi kulli khamsin, setiap 50 atau unta haqqoh. Nah, ini yang diinikan oleh para ulama. Jadi sampai dihitung sini sampai dengan 200 unta. Nah, hitung-hitungannya nanti ada 2 ekor unta yang kecil-kecil. Nah, ada yang seperti itu modelnya. Nah, itu terkait dengan zakat unta. Kalau zakat sapi, zakatul baqar, zakat sapi ini sebagaimana di hadis Muaz ya, itu min kulli salasin baqar, 30 sapi, 30 sapi, min kulli salasina baqarah tabi'an. Kalau dia wala zakata fi maduna salasin, dan tidak ada zakatnya kalau dia kurang dari 30. Kurang dari 30. Wa fi salasina ila tis'in wa salasin, dari 30 sampai dengan 39, ini kalipatan 10 ini baqarah ya, tabi'ah ya, yaitu ma atammas sanah wa dakhala fi saniyah,
Dia yang umurnya itu 1 tahun sampai dengan 2 tahun, ya sama seperti tadi. Kemudian kalau 40 sampai 49 umurnya namanya disebut dengan musinnah, istilahnya ya, 2 tahun sampai dengan 3 tahun. Ya, kemudian yang 50 sampai dengan 60 itu namanya disebut dengan untanya unta jaz'ah. Unta jaz'ah. 3 tahun sampai dengan 4 tahun. 3 tahun sampai dengan 4 tahun. Jadi ada tabi'ah, unta tabi'ah, ada unta musinnah, ada unta bukan unta ya, sapi ya. Tabi'ah, kemudian ada musinnah dan juga ada jaz'ah. Sedangkan kambing itu, kalau kambing dia 40. Wa fi shadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat arba'in, 40. Ila isrin wa mi'ah, 40 sampai dengan 120 itu satu. Fa in zadat ala isrin wa mi'ah ila mi'atain fa fiha sattan. Dua kambing kalau 120 sampai dengan 200. Jadi dari 40 sampai dengan 120 itu satu ekor kambing. 40 sampai dengan 120 satu ekor kambing. Nanti 120 lanjut ke 200 itu 2 ekor kambing. Nah, ini disebut dengan nisab-nisabnya, nisab daripada zakat binatang ternak. Lalu bagaimana kalau mengeluarkan zakatnya, dengan apakah dia bisa ditampilkan dibayarnya dengan qimah atau dengan unta tersebut? Dengan qimah atau dengan unta atau dengan bakor atau dengan kambing. Misalnya kalau kita sudah punya kambing 40 ya, berarti kan harus keluarin 1. Ini bisa nggak kita bayarkan bukan dengan kambing, tapi bayarkan dengan qimahnya, dengan harga kambingnya. 2,5 juta misalnya, atau 3 juta atau 4 juta. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan apakah dia bisa diganti dengan qimah atau tidak. Wa qalatil Hanafiyah, dan Imam Abu Hanifah, wa ba'du Syafi'iyah, dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat ya juzu zalik, boleh mengganti atau mengeluarkannya dengan qimahnya, dengan harga nilainya. Wa ammal Hanabilah, adapun Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik, dia harus dengan unta tersebut yang dikeluarkan. Tapi tetap aja kalau sudah dikeluarkan untanya kan dibagiinnya bagaimana membaginya zakat. Maka di sini Wahbah Zuhaili lebih setuju kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Syafi'i, sebagian mazhab Imam Syafi'i yang boleh diganti dengan qimah atau harga daripada unta tersebut. Ya kalau 5 ekor unta berarti kan 1 ekor kambing, ya tinggal dikimahkan saja atau dihargai berapa itu, kemudian dikeluarkan zakatnya kepada mustahik zakat, ya, kepada mustahik zakat. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Ya Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita penjelasan yang tanaman yang bermacam-macam digunakan untuk bagaimana cara bayarnya, misalnya kolom dan sebagainya, itu apa diambil per bulannya, itu apa ya? Dihargai atau dikimahkan, diganti harga gitu maksudnya. Ya. Terus yang tadi zakat unta itu disebutkan kambing, ada keterangan berapa gitu apa enggak? Terus yang ketiganya kambing 40 1 ekor, enggak, belum saya dengar ukuran umurnya gitu, sama penjelasan. Iya. Yang pertama itu terkait dengan tanaman ya tadi ya. Tanaman itu bagaimana membayarnya? Ya, tadi kan sudah dijelaskan tanaman itu juga jenis-jenisnya para ulama berbeda pendapat. Anggap kita sudah keluarin zakat tanamannya, bagaimana membayarnya? Kalau di sini memang di kitab ini tidak dijelaskan qimahnya, apakah bisa diganti dengan harga atau tidak. Tapi kalau saya pribadi berpendapat dia diganti dengan
harga. Jadi kalau kita sudah keluarin itu, misalnya kita dapat beras, ya bisa beras ya sudah. Kalau kita pengen tidak diganti dengan kimah, ya berarti kita ganti aja beras, bisa kita bagiin aja ke fakir miskin beras. Tapi kalau tanam-tanaman, apalagi kalau misalnya tanaman yang kita ambil semua tanaman yang bisa kita zakatin, misalnya kangkung misalnya. Nah nanti berarti kalau kita ambil kangkung, kemudian kita zakatin kangkung itu misalnya, berarti bagi-bagi kangkung nanti kepada fakir miskin begitu. Kalau memang kita ambil jenisnya. Tapi kalau kita ambil kimahnya, berarti harga kangkung tersebut, ya, harga kangkung tersebut. Ini di luar tadi ya, yang berbeda pendapat terkait dengan jenis tanaman dan jenis tanamannya ya. Tapi yang jelas, yang apa? Iya, artinya harga tadi ya, dihitung harganya, dihitung harga daripada kalau tanaman yang ya kalau beras sih bisa ya, nggak perlu diganti harga, orang butuh lah beras, fakir miskin butuh, kita kasih, kan mustahik zakat fakir miskin ya, pertama kedua itu kita bagi-bagiin dah berasnya. Nah kalau misalnya tanaman-tanaman yang ini atau apel lah, kita punya buah apel banyak, 1 hektar 2 hektar, kemudian kita berarti bagi-bagi buah apel itu, bagi-bagi buah apel. Nah kalau kita ambil yang kimah, artinya harganya berarti kita jual itu apelnya, kemudian harga tersebut dapat misalnya 2 juta, baru kita bagikan kepada fakir miskin. Nah, fakir miskin. Tapi tadi terkait dengan apakah kimah atau jenisnya, itu tadi memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Termasuk tadi. Tadi. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan unta tadi ya. Unta itu 5 ekor unta, 1 ekor kambing. Itu tidak ada ininya, tidak ada ukurannya. Yang ada ukurannya itu kalau sudah 25, ada 25 unta, berarti keluarin 1 ekor unta tapi umur 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau kambing nggak ada 2 tahun 2 tahunan di situ. Nggak ada 2 tahun 2 tahun. Yang di hadisnya adalah syahatan saja. Kalau udah 40 kambing, keluarin zakat syahatan, keluarin 1 ekor kambing. Nah, tidak dijelaskan secara detail kambingnya umur berapa gitu. Tapi yang jelas kalau kita secara ini ya, kambing yang sudah dewasa lah ya. Kalau kambing kan yang sudah dewasa. Kambing yang sudah dewasa, yang sudah layak dijual. Tapi kalau dikeluarin, kambing dikeluarin atau ganti harga. Nah, di sini kalau dari sisi kambing memang harganya yang kita ganti dengan harga, kalau pendapatnya Wahbah Zuhaili tadi begitu. Yang kedua tadi lupa saya, terakhir. Hah? Oh iya, kambing tadi ya, kambing yang 40 tadi ya. Itu nggak ada jenis umurnya. 1 ekor kambing. 40 sampai dengan 120 adalah 1 ekor kambing ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang terkait dengan macam-macam mustahik zakat dan bagaimana ketentuannya oleh para ulama. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.